Ma ba'da, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan, yang insyaallah kita tinggal 1 minggu lagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, utama ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis Sahih Bukhari ditegaskan bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama kata Rasulullah, antashhada alla ilaha illallah. Pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 kata Rasulullah, wa iqamatus shalah, menjalankan atau mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itauz zakah, yaitu menunaikan dan mengeluarkan zakat. Yang nomor 4, al hajju, berhaji ke Baitullah. Dan yang nomor 5, wa shaumu Ramadan. Ini sesuai dengan redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, bahwa Islam itu, rukun Islam yang kita sebut dengan rukun Islam itu ada 5. Itu urutannya seperti itu: syahadat, sholat, zakat, haji, baru puasa Ramadan. Ini sesuai dengan redaksi hadisnya seperti itu. Nah, dari 5 rukun ini para jamaah, zakat itu ada di tengah-tengah, nomor 3. Mengapa? Ini ada filosofinya. Karena apa? Bahwa ibadah zakat itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. 2 yang pertama misalkan syahadat dan sholat, atau 2 yang terakhir haji dan puasa Ramadan, itu semua hanya kaitannya dengan secara personal dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang nomor 3, karena yang nomor 3 ini ada kaitannya dengan sesama manusia, yaitu kita berbagi melalui ibadah disebut dengan ibadah zakat. Apa itu zakat? Dalam sebuah referensi dikatakan bahwa yang namanya zakat itu ismun lima yukhraju an malin wa badanin, yaitu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta dan badan, ala wajhin makhsus, dengan cara dan ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat, lito ifatin makhsusatin, dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga. Itulah disebut dengan zakat. Maka melihat redaksi ini para jamaah, maka dalam Islam itu zakat ada 2. Ada zakat badan yang kita sebut dengan zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Nah, terkait yang pertama para jamaah, ini sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa kita, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini sangat bergantung atau digantung posisinya itu antara langit dan bumi. La yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri, tidak akan dilaporkan diterima oleh Allah illa bizakatil fitri, kecuali orang itu telah menutupnya, menyempurnakannya dengan ibadah zakat fitrah. Maka masih ada kesempatan ini para jamaah, maka zakat fitrah ini penting untuk kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Kalau melihat dari sini jelas bahwa ibadah yang kita lakukan sangat bergantung apakah kita melakukan zakat fitrah atau tidak. Begitu pentingnya ibadah zakat ini para jamaah. Nah, apa zakat fitrah itu? Saya sampaikan tadi, zakat fitrah zakat badan. Ialah ini tidak melihat pokoknya yang orang muslim akil balik atau tidak, laki perempuan, kecil maupun besar, min dzakarin au unsa, laki atau perempuan, itu semuanya wajib mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Ketika dia punya rezeki di malam Idul Fitri dan sampai paginya punya rezeki untuk mengeluarkan zakat fitrah, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat badan ini. Kalau di orang yang mampu dan tanpa mengenal balik atau tidak balik, pokoknya dia bernyawa, kemudian menangi bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, maka kalau ada orang meninggal sebelum
terbenam matahari di akhir bulan Ramadan itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Karena apa? Dia tidak menangi awal Syawal. Tapi kalau bayi lahir sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Jadi punya bayi sebelum akhir Ramadan lahir, maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau lahirnya setelah terbenamnya matahari, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya bayi tersebut. Maka orang yang menangi di akhir Ramadan dan di awal Syawal itulah yang wajib untuk menunaikan zakat fitrahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faroda zakatal fitri ala nas, yaitu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia ini so'an min tamr wa so'an min syair, satu sok tamar yaitu kurma dan satu sok gandum. Dan satu sok ini kalau dalam takaran, karena ini bentuknya takaran, itu satu sok kalau dikonversi dengan kilogram itu memang ulama Syafi'i ada yang 2,6 sampai 2,7 kilogram. Tetapi ulama Malik untuk menyempurnakan, katakanlah untuk ikhtiyat menyalahi perbedaan, maka yang lebih baik itu adalah 3 kilogram lebih utama, sebagaimana banyaknya edaran dari Kementerian Agama maupun dari Basnas baik di semua tingkatan. Karena kalau 2,6 2,7 itu masih ada khilaf, maka supaya tidak keluar dari khilaf, yang lebih utama itu 3 kilogram, itu sudah aman. Maka ini salah satu zakat yang harus kita tunaikan para jamaah, karena ini bagian dari banyak penyempurnaan daripada ibadah puasa kita. Apa hikmahnya? Yang pertama ada 3 hikmahnya. Pertama adalah dengan kita melakukan zakat fitrah ini adalah untuk menunjukkan totalitas kita, kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengaku muslim ini ya wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia mampu. Untuk orang yang memang hidup di memenuhi akhir Ramadan dan di awal Syawal. Jadi untuk menunjukkan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hikmahnya kita berzakat fitrah itu? Tidak lain adalah untuk menanamkan membersihkan dari sifat yang tercela dari diri kita, yaitu sifat bakhil. Karena dengan berzakat itu kita berempati kepada orang lain. Ini salah satu hikmahnya. Dan yang terakhir, salah satu hikmah kita berzakat tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Kita tahu kita bisa bernafas, kita bernyawa, kita bisa beraktivitas itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah ini, tidak akan bisa kita menghitungnya para jamaah. Maka dengan berzakat ini, itulah salah satu hikmah dari 3 hikmah kita melakukan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah puasa ini dan tentunya kita bisa menjalankan ibadah zakat fitrah dengan sebaik-baiknya supaya dapat menyempurnakan ibadah puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa latibya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli